Makanya Tuhan menegur Petrus ketika di Taman Getsemani. Petrus mau bela Tuhan, ambil pedang potong telinga orang, itu nggak dibenarkan Tuhan. Sarungkan pedangmu. Siapa yang bermain pedang mati dengan pedang. Amin. Jadi kalau bela Tuhan dalam artian saya mau bela agama, cabut parang, berjihad misalnya untuk bela Kristus. Di Kristen tidak ada itu. Haram hukumnya. Amin. Tapi kalau ada yang ajar sesat, oke, ada yang memutarbalikan firman, nah disitulah anak-anak Tuhan tampil. Amin. Bahkan Yesus melakukan itu di padang gurun ketika dia dicobai iblis. Saudara tahu iblis datang pakai apa? Pakai ayat. Ayat yang gimana? Ayat yang ditafsirkan secara salah. Yesus langsung tegur dia dengan firman. Dalam peperangan rohani, salah satu senjata untuk peperangan rohani namanya pedang roh. Itu di Efesus 6 ayat 17, ya perhatikan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini salah satu perlengkapan senjata Allah untuk perang. Untuk melakukan pembelaan Injil. Kalau Petrus pakai pedang betulan, Tuhan suruh bukan pedang begitu. Pedangnya ini nih, amin. Ini pedang kita. Senjata yang bernama pedang roh atau firman Allah. Pedang itu fungsinya dua. Menyerang dan bertahan. Biasanya orang kalau tangkis pakai pedang juga. Kalau lihat film-film perang tentara Romawi. Dia nyerang tapi dia tangkis. Dia nyerang tapi kayak orang main anggar gitu lah. Jadi kalau orang bilang pembelaan iman itu salah. Minta maaf, orang itu kurang belajar. Dan saya ngerinya adalah banyak orang kok bisa pimpin gereja tapi ajar begitu, itu fatal. Karena pembelaan iman itu alkitabiah, itulah peperangan rohani. Dengan memberitakan Injil, bersaksi, menyatakan kebenaran, sebenarnya kita sedang berperang secara rohani. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya bersyukur ada di gereja Tuhan yang digembalakan oleh hambanya Bapak Rudi Gunawan. Ini adalah gereja kedua setelah di Miracle Center tadi saya sampaikan firman. Dan di sini lagi saya dapat kesempatan dari Tuhan untuk berbicara. Satu syukur yang besar ketika bisa menjadi mitra dari JKI ya, yang digembalakan oleh Bapak Rudi. Tadi dari perjalanan dari gereja di Miracle Center ke sini sempat telepon Bapak Wakil Gembala dan sempat bicara dengan saya. Saya bersyukur walaupun Pak Rudi seorang yang senior tetapi begitu welcome dengan kami hamba-hamba Tuhan lain dan itu layak disyukuri dan dijaga baik-baik sehingga hubungan kita sebagai kawan sekerja di ladang Tuhan terus langgeng demi kepentingan Tuhan, tidak yang lain. Puji Tuhan, puji Tuhan. Waktu saudara saya Pak Utomo Lukman kasih tahu di Pak Rudi Gunawan, waduh saya senang. Ini kan legend bulu tangkis Indonesia, iya kan. Jadi aduh satu kebanggaan ya, seorang atlet Indonesia yang sangat populer, terkenal pada zamannya dan mengharumkan nama bangsa. Tapi hari ini diubahkan Allah, mengharumkan nama kerajaan Allah, nama Tuhan Yesus. Maka ini luar biasa ya, kesaksian orang beda-beda ya. Kesaksian saya sebagian sudah saya sampaikan di gereja tadi, di Miracle Center. Dan saat ini saya bersyukur bisa menyampaikan firman lagi. Nah saudara-saudara, pembacaan firman bagi kita pada kesempatan ini terpilih dari Filipi pasal 4 ya. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu perhatikan dua ayat ini, kita akan pelajari firman ini dan kemudian kita mohon Roh Kudus tolong supaya dalam kehidupan sehari-hari penerapan praktisnya bermanfaat bagi kita.
Dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tema kita terambil dari ayat 7 bagian awal, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu tema kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Ya, iman Kristen itu memang unik ya, saudara-saudara. Banyak saya melakukan tanggapan-tanggapan kepada orang-orang tertentu yang menyerang iman Kristen. Ya, kenapa saya melakukan tanggapan? Beda antara membela Tuhan dan membela Injil. Kalau bela Tuhan itu tidak mungkin kita bisa bela Tuhan. Kita siapa? Gitu loh. Kita ini ciptaan, masa bela pencipta? Dia pencipta yang maha kuasa, maha kuat, maha hebat, maha dahsyat, tidak dapat dibandingkan, tidak dapat ditandingkan, tidak dapat disandingkan. Amin. Dia penguasa dunia akhirat. Dia yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Masa ada manusia bisa bela dia? Itu nggak mungkin. Tapi konteks membela Injil atau membela iman itu beda. Itu satu kepercayaan dari Allah, saudara-saudara, untuk orang-orang percaya membela kebenarannya yang sering diinjak-injak oleh setan dan anak-anaknya. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti ya, karena banyak orang yang masih kurang paham sehingga kadang-kadang dalam khotbah-khotbah pun sedikit menyerang yang namanya apologetika. Apologetika itu adalah doktrin tentang pembelaan iman dan itu data kitab sucinya banyak sekali. Yang namanya memberitakan Injil atau bersaksi itu berapologia. Kristen adalah agama perang, bukan perang jasmani. Tapi perang rohani. Amin. Masih ingat ya Efesus pasal 6 ya Bapak Ibu ya. Ayat 10 sampai ayat 20 itu tentang peperangan rohani. 12, 11 sampai 20 lah. Kalau perang jasmani nggak ada. Kristen tidak menganjurkan itu, saudara-saudara. Kita tampar pipi satu, pasang pipi yang lain. Ya toh, jangan balas jahat dengan jahat. Orang jahatin kita, kita doain dia. Kita ampunin dia sambil berkata pembalasan adalah hak Tuhan. Ya, makanya Tuhan menegur Petrus ketika di Taman Getsemani, Petrus mau bela Tuhan, ambil pedang potong telinga orang, itu nggak dibenarkan Tuhan. Sarungkan pedangmu. Siapa yang bermain pedang mati dengan pedang. Amin. Jadi kalau bela Tuhan dalam artian saya mau bela agama, cabut parang, berjihad misalnya untuk bela Kristus, di Kristen tidak ada itu. Haram hukumnya. Amin. Tapi kalau ada yang ajar sesat, oke. Ada yang memutarbalikkan firman. Nah disitulah anak-anak Tuhan tampil. Amin. Bahkan Yesus melakukan itu di padang gurun ketika dia dicobai iblis. Saudara tahu iblis datang pakai apa? Pakai ayat. Ayat yang gimana? Ayat yang ditafsirkan secara salah. Yesus langsung tegur dia dengan firman. Dalam peperangan rohani salah satu senjata untuk peperangan rohani namanya pedang roh. Itu di Efesus 6 ayat 17. Ya, perhatikan. Pedang roh. Pedang itu adalah firman Allah. Perhatikan ayat ini. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ini salah satu perlengkapan senjata Allah untuk perang. Untuk melakukan pembelaan Injil. Kalau Petrus pakai pedang betulan, Tuhan suruh bukan pedang begitu, pedangnya ini nih, amin. Ini pedang kita, senjata yang bernama pedang roh atau firman Allah. Pedang itu fungsinya dua, menyerang dan bertahan. Biasanya orang kalau tangkis pakai pedang juga. Kalau lihat film-film perang tentara Romawi, dia nyerang tapi dia tangkis, dia nyerang tapi kayak orang main anggar gitu loh.
Jadi kalau orang bilang pembelaan iman itu salah, minta maaf. Orang itu kurang belajar. Dan saya ngerinya adalah banyak orang kok bisa pimpin gereja tapi ajar begitu, itu fatal. Karena pembelaan iman itu alkitabiah, itulah peperangan rohani. Dengan memberitakan Injil, bersaksi, menyatakan kebenaran, sebenarnya kita sedang berperang secara rohani. Makanya kenapa Paulus di penjara? Gara-gara pembelaan itu. Makanya dalam Filipi yang surat yang kita baca ini di pasal sebelumnya, di pasal 1 ayat 7, Paulus bilang begini nih saudara-saudara, perhatikan ya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Betul. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Amin. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Aku membela dan meneguhkan berita Injil. Paulus dipenjara karena membela Injil. Ada yang ajar sesat. Ada yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah apologet seperti Paulus tampil, walaupun konsekuensinya harus masuk penjara. No problem. Tidak cukup di ayat 7, di ayat 16 dia ulang lagi, diulang sampai 2 kali. Artinya doktrin ini seputaran pembelaan Injil sangat-sangat alkitabiah. Perhatikan. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ya. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Mereka tahu aku ada di sini untuk apa? Membela Injil. Dan Tuhan itu memang suka sekali dengan orang yang suka bela Injil, bela kehormatan Allah. Kalau ada orang yang kehormatan Tuhan diinjak-injak, dia biarkan saja, perlu dicurigai ini orang. Saya suka kutip komentar John Calvin, itu seorang teolog yang luar biasa. Dia bilang, Bapak Ibu bisa merenungkan ini, ya, apalagi di Amerika atau di Indonesia yang biasa pelihara anjing. John Calvin bilang begini, anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Bapak Ibu setuju tidak? Anjing yang loyal, setia sama tuannya, sama rumahnya, rumah di mana dia tinggal, dia dibesarkan, dia makan minum di situ, lalu rumah itu diganggu, tuannya diganggu, dia marah, minimal menggonggong. Saudara setuju ya? Saya waktu dengar komentar John Calvin ini, wah menarik juga. Anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Masakan aku hamba Tuhan, kebenaran Tuhanku dipermainkan, lalu aku diam saja. Anjing lebih baik dari aku. Wah, dengar itu, baca itu saya malu loh. Kalau ada hamba Tuhan, kebenaran Kristen diinjak-injak, diam aja, minta maaf. Anjing lebih baik dari kau. Anjing lebih tahu diri daripada kau. Kau hidup dari Injil. Sorry to say. Kita pendeta hidup dari mana? Persembahan. Kecuali ada hamba Tuhan yang memang udah pengusaha, dia nggak butuh. Tapi hamba Tuhan kebanyakan kan kita full time hidup dari mana? Kita hidup dari situ. Lalu yang menghidupi kita punya kebenaran diinjak-injak, kita diam. Anjing lebih baik dari orang itu. Itu maksud John. Maka saya pikir kalau ada kebenaran Tuhan dipermainkan itu bahaya. Nah, saya hanya salah satu dari begitu banyak apologet sedunia atau se-Indonesia yang hari-hari ini tidak tinggal diam karena kami malu sama anjing. Kami tidak tinggal diam ketika iman kami diobrak-abrik secara ngawur. Kalau ngomongnya benar sih kita minta terima kasih. Tapi kalau tidak benar, waduh, nggak boleh diam. Nah, ini banyak nih. Agama Kristen itu nggak masuk akal ya katanya. Karena kita sedang bicara, tema kita menarik ini. Makanya saya giring saudara dengan pendahuluan ini. Agama Kristen itu nggak masuk akal ya. Kata siapa nggak masuk akal? Agama Kristen itu melampaui akal. Bukan nggak masuk akal. Agama kita tuh masuk akal, Kristen tuh aneh, nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, tapi melewati akal, beyond the limits, menembus batas-batas. Itu iman Kristen. Amin. Makanya kalau orang yang nggak masuk akal, bukan, dia melampaui akal. Makanya kadang-kadang tuh susah dipahami. Amin, saudara-saudara.
Makanya beberapa ayat, misalnya Ayub pasal 7 nih. Ayub pasal 11, mulai ayat 7. Di sini ada pertanyaan dari penulis. Dapatkah engkau memahami Allah, memahami hakikat Allah, kekuasaannya? Tidak mungkin kau mampu. Perhatikan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, Yap, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, betul. tingginya seperti langit. Aha. Apa yang dapat kau lakukan? Yes, Dalamnya melebihi dunia orang mati. melebihi. Apakah yang dapat kau ketahui? Amin. Lebih panjang daripada bumi ukurannya, Ya, dan lebih luas daripada samudra. amin saudara-saudara. Masa kita punya, minta maaf, pikiran kita punya otak diciptakan, lalu kita bisa menggali tentang sang pencipta. Loh, aneh. Kalau memang kita tidak mampu memahami Allah, wajar karena pengetahuan kita terbatas, sedangkan Allah itu tak terbatas. Amin, kekasih Allah. Makanya di Ayub yang lain, di Ayub 36 ayat 26, di situ dia kasih tahu bahwa Tuhan itu tidak mampu kita pahami dengan pengetahuan kita yang ada limitnya ini. Perhatikan. Sesungguhnya Allah itu besar, Sesungguhnya Allah itu besar. tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita sampai situ. Tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Artinya apa? Dia melampaui akal. Jangankan tentang pribadinya. Rencana-rencananya aja kadang-kadang kita bingung kan. Loh, kita doanya begini. Kita sudah framing Tuhan. Kalau bisa Tuhan buat begini. Ya kan? Tuhan buat lain. Yusuf itu ya, Bapak Ibu kalau belajar tentang Yusuf ya. Waktu dia di penjara, dia kan tafsir mimpi dua orang kan, kepala juru roti sama kepala juru minum. Itu enggak ada yang meleset. Kepala juru roti digantung mati, kepala juru minum tidak. Lalu dia bilang sama kepala juru minum, ingat aku ya. Orangnya lupa. Lupanya sampai berapa tahun? 2 tahun. Kenapa Yusuf minta ingat dia? Karena Yusuf sudah punya harapan nih. Nih orang gua nolong pasti tahu diri dong. Tahu-tahu dia lupa Yusuf 2 tahun loh. Itulah Tuhanmu dan Tuhanku. Firman Tuhan bilang apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Apa yang menurut kita terbaik bagi Tuhan? Belum. Menurut lu terbaik sampai kursi sini nih. Tuhan punya sampai Hawaii. Enggak usah sampai situ, langsung jauh, Hawaii. Amin, sampai East Coast, Washington DC. Gedung Putih, White House. How about that? Right? Jadi, jangan framing Tuhan menurut cara berpikir kita dengan minta maaf otak kita yang sebesar bakpao ini. Berani banget ngatur-ngatur Tuhan pakai otak kecil ini. Bisa. Amin. So tema kita ini menarik banget. Damai sejahtera Allah yang apa? Melampaui akal. Saudara, kita harus punya ini. Kalau punya ini keren. Kenapa? Saya mau bawa kita begini. Kalau damai melampaui akal, berarti ada yang masuk akal. Amin. Yang masuk akal itu begini. Kalau duit banyak damai, masuk akal. Setuju Bapak Ibu ya? Saudara posting status, story atau Facebook atau Instagram atau something like that. Lalu yang like banyak, yang komen banyak, hati senang, damai, itu mah masuk akal. Beda dengan posting sesuatu yang masuk maki semua. Itu gimana? Itu kira-kira damai atau tidak? Yang masuk akal itu semua muji. Tambah cantik ya, ses. Nggak tahu si ses nih edit. Jadi ses kelihatan 30-an padahal 75 ya. Nah, saudara. Right? Saudara. Editnya waduh keren banget tuh sampai bingung mana Luna Maya, mana Luna Langoan ya kan. Amin saudara. Saudara ada masalah, semua orang telepon, kasih support. Tetap kuat ya Bu ya, semangat Bu ya, bla bla. Damai kita, enak. Ini sudah ada masalah, nggak ada yang nanya. Enggak. Keluarga dari Indonesia kagak, teman gereja juga handphone pada mati semua. Apa mereka juga sudah mati, kita tidak tahu. Semoga cuma handphonenya doang.
Iya kan? Atau sesuatu yang lain Bapak Ibu terkasih. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hadir memahami apa maksud firman hari ini. Lagi sehat-sehat saja, ya check up dokter, kata dokter semua bagus Bu, semua ada. Jantung masih ada. Banyak belum hilang, semua ada lengkap, paru-paru ya. Tapi gimana kalau check up bilang, waduh Bu, fungsi hati kayaknya tinggal 25%. Fungsi paru-paru tak terduga. Itu ngeri-ngeri sedap loh. Apalagi kata dokter setelah diperiksa, ibu nggak lama 3 bulan lagi. Hitung aja dari sekarang, ini kan Januari kan, Februari, Maret, April, pas pasca ibu selesai. Pas hari kebangkitan ibu pun bangkit dan naik ke surga. Sedap. Kan ngeri-ngeri sedap kan. Kata dokter ini yang aneh-aneh, itu damai hilang, itu namanya masuk akal. Tapi yang melampaui akal adalah walaupun bisnis lagi sedikit menurun, tapi tetap damai. Itu yang mau saya bahas nih. Amin. Walaupun tidak sehat banget, ada sakit, tapi damainya tak tergoncangkan tuh. Walaupun posting sudah dari 4 bulan lalu yang like cuma 2, tapi nggak apa-apa. Yang 2 itu saya sama anak saya gitu loh. Udah nak, daripada nggak ada yang like, kau like lah, biar mama like 2 kita. 2 jadi 1. Amin. Right? Biasa-biasa aja tuh. Karena damai kita tidak tergantung siapa like, siapa nyanda. Damai kita tidak tergantung dari aku sakit atau sehat. Damai kita tidak tergantung account kita, right? Transferan udah masuk atau belum? Yang masuk kagak, yang keluar banyak banget lagi. Wow, ya kan? Nah hari ini kita dikuatkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur khotbah ini direkam, amin. Ini kelihatannya merekam, tadi tim bilang rekam, tolong rekam. Karena kalau data khotbah dari Pak Rudi Gunawan gak ada, nih nyesal banget gue di Indonesia. Walaupun nanti di San Francisco masih ketemu beliau, tadi udah telepon. Saudara-saudara, jadi ini yang mau Tuhan berikan, amin. Nah sebelum kita bicara lebih jauh, saya mau sampaikan dulu yang pertama, kenapa manusia kok tidak damai? Apa latar belakangnya? Latar belakangnya begini. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden, itu damai-damai saja sebelum setan datang menunggangi ular dan kemudian menipu Hawa, dan Hawa bawa pencobaan buat husband, dan husband pun ikut arus dan akhirnya jatuh dalam dosa. Sudah begitu Tuhan datang tanya kepada Adam, kenapa begini? Bukannya ngaku tapi lempar dosa kepada istri. Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang kasih makan aku. Anda bayangkan, padahal Tuhan punya maksud. Adam, kenapa? Coba terbuka. Oh bukan saya, nih bini gua yang Tuhan kasih nih. Saya nggak minta, Tuhan kasih tidur, ambil dari rusuk munculin dia. Kan ini sialnya. Kira-kira gitu loh terjemahan bebasnya. Nangkap ya? Kan banyak kalau ada masalah di rumah tangga, sistem lempar. Susah apa sih ngaku? Ya papa salah mam. That's it. Right? Mama nih. Lihat tuh bapak-bapak. Mama ini adalah penggoda pencobaan. Kok amin bapak-bapak ya? Jahat no, I'm kidding. Yang saya maksudkan adalah ya udah ngaku gitu loh. Ya udah mungkin kalau bapak nggak ngaku, ibu nih kayaknya wajah-wajahnya ngaku nih ya kan. Tuhan tanya Hawa kenapa? Oh ini lebih ancur ini. Ini lebih ngeri-ngeri sedap. Langsung tunjuk ini binatang, maksudnya ular. Jangan tunjuk di laki loh, bilang binatang dosa loh. Ini ular ini yang kasih. Untung Tuhan tidak tanya ular loh. Kalau tidak panjang urusannya. Kejadian, kitab Kejadian itu 50 pasal doang ya. Yang terjemahan ini nih 50 pasal.
Kalau Tuhan tanya ular, maka Kejadian akan menjadi 150 pasal. 100 pasalnya tuding menuding. Mana setan mau ngalah? Ya kenapa lu juga mau? Ya kan? Setan bilang, gua kan tugasnya mencobai. Lu harusnya jaga hati dong. Lu harusnya jaga diri. Gua baru ngetes dikit, lu udah open gate, right? So, hancurlah kau. Jadi kekasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, disinilah saya kasih tahu penyebab tidak damai. Dosa. Udah gitu nggak ngaku lagi. Dosa kalau tidak dibereskan, dosa itu doktrin dosa dari kata Yunani hamartiologi. Itu dosa itu kalau tidak diselesaikan, dosa akan beranak cucu dosa. Benar ini. Contoh waktu Kain bunuh Habel. Tuhan bilang, kenapa hatimu panas? Apakah kamu tidak bisa berseri? Karena sudah mulai panas hati. Orang kalau hati sudah panas atau iri atau satu dan lain hal, kalau tidak dibereskan, dosa kedua muncul. Dosa apa tuh? Tidak peduli firman. Saudara kalau datang gereja nih hati panas, jangankan pendeta Melatok, malaikat yang khotbah juga nggak masuk. Jangankan yang pendeta dari timur, dari langit juga nggak masuk. Amin. Hati lagi panas nih, lagi marah nih. Pendeta mau khotbah, mau jago khotbah, jago ayat, mau jago apa kek, kagak masuk. Makanya bahaya banget kalau dosa nggak diselesaikan sampai akar-akarnya. Setelah itu apa? Setelah panas hati, tidak peduli firman, apa? Bunuh adik. Sudah bunuh, Tuhan tanya, di mana adik? Mana gue tahu, tipu. Dosa beranak cucu dosa. Makanya kenapa di ibadah pertama tadi saya bilang selesaikan semua. Makanya kalau dua-dua rekam digabung banget, bagus banget ini khotbah. Tapi nggak apa-apa ya. Dan kalau saya andai kata Tuhan izinkan tidak minta, andai kata Tuhan izinkan datang, khotbah nggak boleh khotbah, harus tanya jawab. Oh itu keren banget. Dan saya pertanggungjawabkan ajaran saya. Banget. Makanya di Colorado nanti kan seminar, tanya jawab. Biasanya kalau kemarin saya sama teman-teman di Rhode Island, di East Coast, tanya jawab sama anak-anak Papua yang kuliah di sana. Aduh, Tuhan lawat betul-betul. Kalau monolog ini satu arah, saya tahu ada di pikiran Bapak Ibu tuh banyak. Benar. Oh kalau tanya itu lebih tepat sasaran. Itu kalau Tuhan izinkan. Pasti. Kekasih Tuhan ya. Makanya saya suka retret begitu tuh, harusnya selain pujian penyembahan ada KKR tapi ada tanya jawab. Jadi enak gitu loh. Tapi tanya jawab jangan tanya bongkar aib keluarga ya. Karena ada tuh yang tanya tuh, aduh ini gimana nih Pak? Ibu-ibu bilang kalau suami kalau gini-gini gimana? Jangan pertanyaan kayak gitu kali. Itu di counseling bukan di seminar. Kadang-kadang orang Indonesia suka aneh. Ada seminar hamba Tuhan tertentu, suaminya bangkit langsung. Saya mau tanya, bagaimana dengan istri yang terlalu cerewet Pak? Itu kan gak cocok di seminar. Pas pendetanya belum jawab, istrinya juga bangun. Bagaimana dengan suami yang sama aja? Suaminya dia juga yang tadi nanya. Kita kayak kuis keluarga ini. Jangan yang begitu-begitu nggak disaranin ya, itu counseling sama pendeta di ruangan khusus, bukan di satu Republik Indonesia tahu. Amin Bapak Ibu, jadi tahu penempatan case-nya ya, jangan semuanya dihantam di umum, udah bisa. Nah saudara yang diberkati Tuhan, ini menarik bahwa gara-gara dosa inilah tidak ada damai sejahtera. Kejadian 3 mereka jatuh dalam dosa lalu Tuhan cari, kata Adam. Kata Tuhan, di mana engkau? Aku bersembunyi, aku takut karena aku telanjang. Bapak Ibu lihat, damai berubah jadi ketakutan karena dosa. Makanya di dalam Yesaya 48 ayat 22 dengan tegas ayat itu mengatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Perhatikan ini ayat. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang kalau orang gak punya damai,
Ini celaka nih, sudah gak punya damai, cari damai sendiri. Cari damainya bagaimana? Pakai segala macam cara lah. Menurut usahanya dia. Gua gak damai nih, nonton lawak yuk katanya. Kamu yakin pelawak bisa buat kau damai? Gak lihat banyak pelawak narkoba. Mereka bisa bikin ketawa orang, tapi mereka sendiri gak ada damai. Kenapa mereka narkoba? Kenapa mereka ngedrugs? Kenapa mereka nyabu? Cimeng, gelek, ngeganja segala macam. Mereka cari damai, larinya ke situ. Bisa bikin ketawa orang, kita juga ketawa-ketawa. Yang bikin ketawa tidak damai, apakah yang ketawa-ketawa damai? Belum tentu. Sebab Amsal 14 ayat 13 bilang begini. Di dalam tertawa pun hati bisa merana. Perhatikan, kalau nggak ada damai, ketawa mah hanya kulit luar. Saya mungkin agak lucu dikit ya, tapi bukan solusi. Iman tidak bertumbuh dari lucu. Iman bertumbuh dari dengar firman. Lucu ya, jam-jam begini mesti lucu lah ya. Kalau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Bisa sleep together, right? Oke, perhatikan. Ini ayat ya, Amsal 14 ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Ayat firman loh. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Ada orang stres banget, lalu dia konsultasi ke psikiater. Gimana nih gue stres banget masalah begini-begini. Oh gampang solusinya. Ntar di lapangan di depan jam 7 malam ada pergelaran badut. Badutnya lucu banget. Semua yang datang gue suruh ke sana, lu ke sana aja. Nggak mau, lu ke sana aja nggak mau. Kenapa lu nggak mau? Yang jadi badut gua. Dia bilang badut itu saya. Nangkap saudara-saudara. Ternyata dia badutnya. Saudara, tetap tidak ada damai. Mau cari solusi apa? Mau kaya. Populer. Orang Amerika ini paling ketergantungan obat penenang sama obat tidur laku banget di Amerika. Betul ya Bapak Ibu ya? Berapa banyak artis terkenal overdosis obat penenang, Marilyn Monroe, Elvis Presley. Kurang apa itu? Kurang cantik, kurang tampan, kurang kaya, kurang populer. Enggak, mereka punya semua. Tapi mereka tidak punya damai yang kita bahas. Maka dari itu jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kalau kita belajar tentang penyebab tidak damai. Dan kita temukan akar masalahnya. Dan kita sudah temukan akarnya adalah dosa. Maka solusinya cuma satu. Yesus berkata apa? Marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bukankah Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata apa? Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah hatimu. Baca, benar gak ayatnya? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yes. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Amin. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadaku. Iya, karena yang Janganlah dunia gelisah dan gentar hatimu. Karena yang dunia berikan masuk akal, yang Tuhan buat melampaui akal. Saudara, jadi hal yang paling pertama, terima dia sungguh-sungguh. Dan saya tahu Bapak Ibu yang jam-jam ngantuk tapi ada di gereja, Anda orang-orang yang cinta dia. Anda tahu betapa pentingnya dia. Anda tahu bahwa undangannya serius. Diberkatilah Anda yang menerima undangan Tuhan. Karena mereka yang menolak undangan Tuhan, mereka tidak boleh menolak saat dia usir mereka di akhir zaman. Nangkap maksud saya? Waktu di sekarang nih belum akhir zaman dia panggil gak mau datang. Pas dia datang kembali, datang daftar. Saya juga dong, berangkat kamu. Minggir, saya tendang kau nih jatuh di neraka ya. Nangkap Bapak Ibu? Kau yang menolak untuk datang, kau tidak bisa menolak ketika diusir. Suatu saat nanti. Diberkati lah Bapak Ibu. Aduh susah loh ibadah jam begini nih. Ini antara ada dan tiada. Right? Makanya saya tadi pesan Starbucks, saya minta sama Bapak sama Ibu Wakil Gembala, saya bilang kopi dong, haleluya. Iyo, supaya hilang itu roh ngantuk. Gak usah usir pakai nama Yesus, pakai Starbucks, hilang.
Enggak harus nama Yesus ya. Nah, saudara. Haleluya. Bapak Ibu terkasih. Ini menarik nih. Bahwa kita harus terima Yesus. Apakah terima Yesus lalu selesai? Tidak. Belum. Maksud saya tidak dalam artian bukan pekerjaan Tuhan tidak sempurna. Bukan. Yesus bilang tetelestai. Ya, sudah selesai. Di Golgota, ya kan? Artinya terima dia beres. Tapi kan kita dilatih menjadi anak-anak kerajaan Allah yang masih menumpang di planet ini. Kita nih warga sorga, di sini nih menumpang, jangan kekal di sini, ngapain? Orang bumi akan hancur. Sayang banget sama LA. Nanti habis ini California. Langoan habis, masa California nggak habis? Amin. NTT juga nanti habis, masa pokoknya bumi habis deh pokoknya. Amin. Supaya kita tahu kita di sini hanya transit. Kita di sini hanya training. Bukan di sini. Makanya Paulus bilang begini apa? Pikirkan perkara di atas bukan di bawah. Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat, tempat sudah selesai aku datang jemput. Jadi kayak suaminya Ibu Grace dan beberapa janda di gereja ini. Itu rumahnya udah beres. Kalau dia anak Tuhan udah beres makanya dijemput. Oh ibu juga ya. Ibu angkat tangan, saya juga. Oh, ya. Haleluya. Kita punya nih yang masih sekarang ibadah nih. Lagi kirim bahan. Oh iya kan kita ibadah ini sedang menabung harta di sorga. Anda berbuat sesuatu untuk pelayanan, Anda sedang menabung harta di sorga. Minta maaf ya saya mesti ngomong, ini bukan karena manfaatkan saudara, amin lalu. Bukan. Anda menabur untuk hamba Tuhan, sorry ya. Air secangkir aja, kamu gak kehilangan upah. Pernah baca ayatnya ya? Saya bisa aja munculkan ayatnya dengan begitu cepat, begitu gampang. Ya udah tunjukin aja deh, Matius 10 ayat 42 daripada pikir ngarang. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Cuma air secangkir, apalagi Starbucks, nggak mungkin kehilangan upah. Nggak mungkin kehilangan upah, apalagi sampai steak, seafood, oh wow. Saya ngerti ya, bukan saya minta ajak makan nih, udah jadwal saya udah penuh. Maksud saya gini, maksudnya nanti kalau saudara undang hamba Tuhan kasih makan, tenang deh, ini bukan omong sembarang, ini ada firmannya. Saudara minta maaf, ini bukan ngomong saudara ini pasti diajak, saya punya full jadwal makan aja udah penuh nih sampai saya pulang. Maksud saya adalah, jangan pernah rasa untung berapa, rugi berapa untuk menabur, upahmu besar. Amin Bapak Ibu terkasih. Nah maka dari itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya ingatkan bahwa terima Yesus pasti selesai. Amin. Tapi karena kita masih menumpang di sini, do something for Jesus, right? Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus mau apa? Supaya damai kita itu tetap teguh, tetap kuat. Karena damai sejahtera itu salah satu manifestasi buah roh. Buah roh itu manifestasinya ada 9. Tidak ada ayat bilang buah-buah roh. Ayat itu hanya buah roh. Itu tunggal, tapi manifestasinya 9. Mulai dari kasih sampai pengendalian diri. Ya, self control. Saya lihat ada tempel di gereja itu ya. Nah itu benar itu. Itu manifestasinya ada 9. 1 buah 9 rasa. Kira-kira begitu. Saudara tidak ada ayat buah-buah roh ya. Supaya apa kasih tunjuk dulu daripada nanti masalah. Galatia 5 ayat 22. Karena ada yang suka bilang buah-buah. Enggak. Tunggal 9 rasa. Ya, enggak ada ayat bilang buah-buah roh. Enggak ada. Buah roh. Perhatikan. Tetapi buah roh ialah kasih. Sampai di situ aja. Tetapi buah roh ialah, amin, kasih dan seterusnya ya. Tapi kalau ada yang bilang buah-buah roh salah nggak? Saya pikir nggak ada masalah lah. Ini bukan sesat atau apa, tidak. Saya kalau mengajar firman memang agak ketat. Jangan sembarang ya. Kadang-kadang WL suka menyembah haleluya Yesus, itu juga kurang tepat. Karena haleluya itu artinya mari puji Tuhan.
Kalau haleluya Yesus, mari puji Tuhan Yesus, begitu. Jadi haleluya itu biasanya WL, sifatnya horizontal. Waktu pemimpin puji-pujian bilang haleluya, di sana balas haleluya, nah, gitu. Mari puji Tuhan, di sana bilang mari puji Tuhan. Bukan ditujukan kepada Allah. Itu kata haleluya. Tapi sekali lagi nggak ada masalah. Bukan berarti kita buat begitu. Saya juga kadang-kadang paham ini. Tapi kalau doa masih ngomong juga haleluya Yesus. Gitu juga nggak ada masalah. Tapi memang saya suka ketat aja mengajar firman ya. Nah Bapak Ibu kembali kepada kita harus taat firman. Karena manifestasi buah roh namanya buah. Kalau kita tanam mangga. Tidak ada mangga ditanam. Tanam saat itu buahnya matang saat itu. Enggak ada. Kenapa itu that's why, kenapa dia pakai istilah buah. Karena damai sejahtera kita juga bertumbuh. Waktu kita terima Yesus mengaku dosa, damai ada. Tapi bagaimana damai ini bertumbuh? Nah itu harus ada intim sama Roh Kudus. Itu harga mati. Dan orang yang intim sama Roh Kudus pasti hormat ini nih, perhatikan ini. Dan kalau perhatikan ini, Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, damaimu tidak akan kering. Damaimu tidak akan kering, bahagiamu tidak akan kering. Damaimu seperti sungai yang tidak pernah kering dan bahagiamu seperti gelombang laut. Perhatikan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin saudara. Sungai Kerit yang Elia minum bisa kering. Tapi damai Kristus tidak kering bagi orang-orang yang taat firman. Tahu gelombang laut ya, suka ke Santa Monica. Di beach itu ya. Gelombang satu belum habis, satu udah datang. Bahagia berkat yang satu belum nikmatin habis, yang lain udah antre. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Amin. Kalau sudah terima Yesus, taat firman. Nah, firman yang kita taat apa menurut Efesus ini? Efesus pasal 4 ayat 6 dan 7. Ayat 6-nya bilang begini. Ada banyak, saya kasih dua hal aja menurut ayat ini. Karena semua ini kan firman. Tapi hari ini supaya makanannya jangan terlalu berat. Saya kasih dua aja menurut ayat ini. Perhatikan ayat 6. Efesus 4:6. Filipi 4:6 maksud saya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sampai di situ. Ini yang pertama. Perhatikan firman ini. Tuhan mau perhatikan ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Petrus bilang apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepada dia sebab dia yang memelihara engkau. Khawatir apa? Burung di udara dia pelihara, bunga bakung di taman. Dia dandan begitu indah. Burung pipit itu 2 ekor seduit. Harga burung pipit itu murah banget. Seduit itu pecahan terkecil dapat 2 ekor. 2 duit dapat 5 ekor kata Lukas. Harga kita berapa? Darah Yesus. Saudara menangkap maksud saya? Kita terlalu mahal, khawatir apa? Manusia diciptakan pada hari keberapa di kitab suci? 6. Hari ke-6. Hari 1, 2, 3, 4, 5 semua kebutuhan manusia diciptakan dahulu. Air, terang, makan, minum sudah ready semua baru kita hadir. Khawatir apa? Amin. Banyak orang terlalu khawatir makanya baru umur 26 kayak 62. Karena secara medis kekhawatiran itu ternyata menarik saraf-saraf muka itu makanya tambah tua. Ada oma-oma muka kayak ceribel. Maksudnya masih muda gitu loh. Oma tapi karena gak khawatir selalu nempel sama Roh Kudus dan firman. 72 kayak 27. Amin Bapak Ibu. Oh iya dong. Anak muda kok khawatir nikah sama siapa? Santai aja. Ayam aja ada laki sama betina. Pusing amat lu. Nyantai. Doa cari yang satu iman. Amin. That's it. Bingung banget. Jerapah aja ada pasangannya. Badak juga gak sendiri. Ya gak?
Jadi Bapak Ibu terkasih, santai. Khawatir apa sih? Makan minum apa? Nggak ada. Ini wajah-wajah diberkati semua ini. Amin. Pernah enggak saudara pindah dari Indonesia ke Amerika, saudara ditinggalkan Yesus? Saya yakin tidak pernah. Tidak pernah. Mana pernah Tuhan Yesus berdusta? Bagi orang yang mengasihi dia, orang yang percaya dia, mau melayani dia. Dia berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tapi memang kadang-kadang khawatir muncul-muncul dikit. Maka dari itu ada perintah kedua. Setelah ayat Filipi 4 ayat 6a bilang jangan khawatir, dia lanjut bilang apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya. Khawatir kita serahkan, kadang-kadang muncul baru. Caranya bagaimana? Tapi lawan dia dengan doa. Ada teolog bilang begini. Doa dan khawatir itu lebih kontras dari air dan api. Nangkap saudara. Mau kasih mati api pakai apa? Pakai air. Mau kasih mati kekhawatiran pakai doa. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. So keep pray, right? Tetap berdoa. Tetap berdoa. Maka damai itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Jangan berharap damai kalau malas berdoa. Jangan doa malam amin pagi. Kan baru start langsung tidur. Ampunilah mereka Tuhan. Ibu-ibu janda tadi sempat ngomong ke saya di ibadah pertama ya. Doa semalam suntuk gak ada yang ganggu ya. Karena suami sudah berangkat duluan ke surga. Oke, jadi. Memang kadang-kadang ada ibu-ibu tertentu sih di Indonesia. Suaminya tuh memang dipakai setan betul-betul. Ya. Pelayanan diganggu, ini dibatasin. Makanya diberkatilah Bapak Ibu yang punya suami ngedukung saudara benar-benar. Amin. Atau mempunyai istri yang mendukung. Buat istri-istri yang tidak mendukung, kembali ke jalan yang benar. Saya maaf, the time is near. Oke. Jadi bertobat. Jangan kita jadi penghambat buat kerabat kita melayani Tuhan. Amin saudara-saudara. Saya pikir khotbah ini cukup sederhana, mudah dicerna. Roh Kudus akan bantu kita melakukan dan percaya hidup kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya selesai.